Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nasik. Saya dari Universitas Yudharta Pasuruan, Prodi Teknik Industri Ekstensi. Nomor NIM saya itu 202169030036. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal dengan penyelesaian menggunakan software MATLAB. Langsung saja ya, saya share screen dulu. Nah, kemudian, untuk soal yang pertama, nah, ini adalah definisikan variabel-variabel X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9 dan Z sama dengan min 2. Variabel-variabel XY dengan XY sama dengan XY, kemudian variabel P dengan P sama dengan XY min YZ, kemudian yang variabel ketiga yaitu X underscore Y, Z dengan X underscore Y underscore 2 sama dengan dalam kurung XY dikali Z, kemudian simpanlah variabel-variabel X, Y, P, dan X, Y, Z dengan nama file coba1, kemudian hilangkan dan hapus semua data yang ada pada comment window, kemudian panggil kembali ketika variabel tersebut. Langsung saja kita buka aplikasi softwarenya. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat soal atau skripnya, yang seperti perintahnya tadi, X sama dengan 3, Y sama dengan 9, Z sama dengan min 2, X underscore Y sama dengan X dikali Y, kemudian P sama dengan X pangkat di X dikali Y dikurangi X kali Y, kemudian X, Y, Z sama dengan X kali Y dikali Z. Seperti itu. Kemudian kita save dengan nama file yaitu coba1. Langsung saja kita jalankan run. Coba1. Sebentar, ini ada kesalahan. Bentar, ini saya bersihkan dulu. Saya hapus. Nah, ini langsung saja saya coba ya. X sama dengan X sama dengan maaf X sama dengan kita enter. Nah, ini sudah ketemu, hasilnya adalah 3. Kemudian Y kita enter, hasilnya adalah 9. Kemudian Z. Nah, kita coba saja ya, hasilnya adalah min 2. Nah, dari sini maka ini kita anggap berhasil karena hasilnya sama. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan dulu. Sebentar. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Saya share screen dulu. Nah, di sini langsung kita ke tampilan comment window-nya. Sebelumnya saya akan tunjukkan soal yang nomor 2, yaitu diberikan variabel X sama dengan 30, definisikan variabel tak terhingga yang menyatakan variabel X adalah derajat, sebaliknya diketahui variabel alfa sama dengan 1050, definisikan variabel Y yang menyatakan alfa dalam radian, dan gunakan perintah read to dec dan read to dec. Nah, kemudian langsung saja kita ke aplikasinya, MATLAB-nya. Sebentar. Setelah itu kita langsung saja ketikkan, yaitu dec to read 30. Kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya kita ketemu yaitu 0,5236. Yang selanjutnya kita tekan dec to read. Perintahnya tadi adalah 1050. Kita ketikkan 1050. Kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah 18,3260. Nah, maka ini adalah berhasil. Selanjutnya kita langsung ke soal yang nomor 3. Kita bersihkan dulu. Soal nomor 3 adalah misalkan. Bentar.
Misalkan X sama dengan 2 min I, dan Y sama dengan min 3 plus 2. I lakukan operasi berikut. X plus Y pangkat 2, X bagi Y, dan XY. Apakah hasilnya diperoleh sesuai dengan teori matematika? Nah, di sini saya sudah memiliki materinya atau skripnya. Soal nomor 3. Bentar. Nah, saya kopikan dulu soal nomor 3-nya biar lebih mudah. Kita ke MATLAB lagi. Kemudian kita langsung ketikkan percobaannya, yaitu X sama dengan 2 min I, enter. Nah, hasilnya adalah 2 dikurangi 1,00 I. Kemudian yang kedua, kita ketikkan Y sama dengan min 3 plus 2, min 3 plus 2 I. Kita enter. Nah, maka hasilnya adalah min 3 plus 2,00 I. Yang ketiga, kita percobakan yaitu X plus Y dalam kurung X plus Y pangkat 2. Kita enter. Maka hasilnya adalah ketemu 0, 0 dikurangi 2,001. Kemudian selanjutnya adalah X dibagi Y. Ketemu min 0,6154,0,0769I. Setelah itu, yang terakhir yaitu X kali Y. X dikali Y. Nah, kita enter. Nah, maka hasilnya ketemu min 4 plus 7,00I. Nah, ya, maka ini adalah berhasil. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 adalah coba periksa hasil yang diberikan oleh MATLAB untuk kalkulasi berikut. Ini adalah nilai tak terhingga. Apakah hasilnya sesuai dengan teori tak terhingga matematika? Nah, langsung saja ini kita bersihkan dulu. Setelah itu, di sini saya sudah mempunyai skrip yang soal nomor 4. Pastikan di sini. Setelah itu, kita tekan INF pangkat INF. Nah, maka hasilnya adalah tetap INF. Kemudian 0 pangkat INF, enter, maka hasilnya adalah 0. Kemudian INF dibagi INF, nah, maka hasilnya adalah nan atau tak terhingga. Kemudian INF dikali INF, maka hasilnya adalah INF tetap. Nah, seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah nilainya tak terhingga atau tidak bisa diketahui. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kita bersihkan dulu. Soal nomor 5. Gunakan MATLAB untuk menghitung nilai fungsi trigonometri berikut. Sin pi per 5 cos 500, ar cos 3/2, dan ar tan yaitu setan yaitu 3/2. Cocokkan dengan hasil matematika teoritis. Itu. Kemudian saya sudah punya skrip yang nomor 5. Kita tinggal pastikan di sini. Nah, yaitu kita lakukan percobaan. Yang pertama kita tulis yaitu sin kurung pi bentar, pi dibagi 5. Kita tekan enter. Nah, maka hasilnya ketemu 0,5878. Kemudian cos 500 maka hasilnya ketemu min 0,8838. Kemudian a cos 3/2 maka
Maka hasilnya ketemu 0,00 ditambah 0,9624i. Kemudian yang terakhir adalah Atan. Dalam kurung 3/2. 3/2. Maka hasilnya ketemu 0,9828. Nah, ini maka kita anggap berhasil. Kita bersihkan lagi. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Untuk soal 6 yaitu gunakan MATLAB untuk menghitung nilai fungsi trigonometri hiperbolik berikut. Cos 2pi/3 tan 1,2 dan arcos yaitu min 3/3 cocokkan dengan hasil matematika teoritis. Langsung saja kita copy skripnya. Langsung saja kita melakukan percobaannya, yaitu cos dalam kurung 2 dikali pi, 2 dikali pi per 3. Enter, nah, maka hasilnya adalah min 0,5. Setelah itu tan 1 dikali 2. 1 dikali 2. Maka hasilnya adalah min 2,1850. Kemudian yang terakhir adalah A C A ini. Bentar. Ini salah. Dan dalam kurung, sebentar. Ini nanti, ini maaf ini error. Nah, agar tidak mengulangi dari awal. Nah, ini ACSJH. Kemudian kalian tekan yaitu dalam kurung min 1/3, min 1 dibagi 3, kemudian kalian tekan enter, nanti hasilnya ketemu min 1,8184 seperti itu. Nanti ini kalian akan berhasil, ini saya salah ketik. Nah, nanti kalian tulis sendiri aja sebagai percobaan. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Kita bersihkan dulu. Nah, soal nomor 7 itu hitunglah dengan menggunakan MATLAB berikut. Yaitu ini, ada nilai yang pertama adalah in E⁻³ dan log 10⁻³ dan selanjutnya. Nah, langsung saja. Sebentar. Oke, mari kita lanjut. Saya share screen lagi. Maaf, tadi ada kesalahan. Kita langsung kembali ke main window-nya. Untuk yang soal nomor 7, kita langsung saja masukkan sesuai perintah. Yang pertama adalah log. Kita mencari log IXP3. IXP. Bentar. 3 seperti ini dan kita enter. Nah, maka hasilnya ketemu 3. Untuk yang B kita mencari log 10⁻3. 10⁻3. Kita enter, maka hasilnya ketemu 6,9078. Kemudian yang ketiga yaitu log 2 ditambah log 3 kemudian ditambah log 4 kemudian ditambah IXP2 tambah IXP
2. Setelah itu kita enter, nah, maka hasilnya adalah 10,5671. Kemudian kita lanjut yang ke C. Oh, kita lanjut yang ke D ya, yang SQRT. Kemudian kita masukkan langsung, maksudnya itu SQRT, dalam kurung, SQRT, kemudian SQRT, akar, SQRT ini adalah akar, kemudian IXP, log 2, kemudian kita tutup kurungnya, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita enter. Nah, maka ketemu yaitu 1,0905. Nah, setelah itu kita yang lanjut yang ke soal terakhir, yaitu log 2 tutup kurung, kemudian plus 1, kemudian dibagi SQRT, kemudian kita masukkan 5, kemudian kita tutup kurungnya, pangkat 3. Enter. Nah, maka hasilnya ketemu 8,3924. Nah, seperti itu. Maka ini kita anggap berhasil. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah selain fungsi pembulatan fixed floor round dan sail, terdapat juga fungsi pembulatan rem untuk mood untuk sisa dalam pembagian dua bilangan bulat. Misalkan diberikan X adalah himpunan bilangan bulat dari min 10 sampai dengan 10, lakukan perintah berikut. Yang pertama adalah rem X,3 mood X,3 rem X,3 dikurangi mood X,3. Sebelum itu, saya sudah punya skripnya di sini. Saya kopikan dulu. Kita beralih ke command window, kita pastikan di sini. Langsung saja kita ketikkan di sini X sama dengan min 10, bentar. Min 10 spasi min 9 spasi, bentar, spasi min 8 spasi min 7 spasi min 6 spasi min 5 spasi min 4 spasi min 3 spasi min 2, selanjutnya terus spasi min 1 spasi 0, kemudian spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tutup kurungnya. Setelah itu kita enterkan. Nah, maka di sini ketemu X-nya seperti yang di atas. Kemudian kita mencari nilai remnya. Rem sama dengan dalam kurung, rem dalam kurung X, 3, tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, maka ini ketemu hasilnya juga. Langsung kita lanjut ke yang mood dalam kurung X, 3, tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, ketemu juga hasilnya. Kemudian yang terakhir yaitu rem X, 3, tutup kurung, dikurangi, bentar, mood, buka kurung, X, 3, tutup kurung, satu kita enter. Nah, maka di sini ketemu hasilnya juga. Setelah ini, maka soal yang nomor 8 ini adalah berhasil. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir.
Kita bersihkan dulu. Soal yang terakhir adalah coba berikan perintah pada komen window 3 perintah berikut. Nah, seperti ini ya perintahnya ya, 2 pangkat 3 pangkat 4, 2 pangkat 3 pangkat 4. Tulislah masing-masing perintah tersebut dalam lambang matematika biasa. Jadi kita suruh buat ke lambang matematika biasa. Nah, di sini soal yang nomor 9. Langsung saja kita ketikkan ya. Soal yang nomor 9. Kita beralih langsung ke comment window. Yaitu yang pertama 2 pangkat 3 pangkat 4. Kita enter. Nah, maka hasilnya adalah 40,96. Kemudian 2 dikali 3 pangkat 4 tutup kurung. Nah, kita enter, maka hasilnya adalah 162. Kemudian 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah, kita enter, maka hasilnya adalah 40,96. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuat ke bilangan matematika biasa, maka hasilnya adalah seperti ini. Karena itu adalah nilai pangkat atau nilai simbol yang ada di dalam komputer atau laptop kalian. Tapi kalau dalam bilangan matematika biasa, hasilnya nanti seperti ini. 2 pangkat 3 dalam kurung, dipangkatkan lagi 4, kemudian 2 dikalikan dalam kurung 3 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 3 dalam kurung ini, kemudian dipangkatkan 4. Nah, mungkin ini adalah contoh beberapa penyelesaian beberapa soal menggunakan software MATLAB. Apabila ada kesalahan dan kurang memahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.